Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pikiran Lain. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu soal terurat mandiri kedua sebagai persiapan menghadapi OSN Kabupaten tahun 2025, yaitu soal kemampuan lanjut nomor 13. Soalnya adalah sebagai berikut. Soal ini kita misalkan ya. Jadi misalkan di sini itu nilai terkecilnya adalah K ya. Jadi ini adalah K. Maka yang ingin kita cari adalah K-nya ini berapa. Ya. Kita perhatikan di sana ada bentuk persamaan ini. Lah, kita misalkan terlebih dahulu. Jadi saya misalkan di sana A itu adalah X, kemudian B itu adalah 2Y, C itu adalah 3Z. Lah maka persamaan tersebut kalau kalian perhatikan di sana kan X per Y plus Y tambah 4Y per XZ ditambah 9Z per XY sama dengan 24. Jika kita samakan penyebutnya berarti kan XYZ. Berarti di sini dapat X kuadrat 4Y kuadrat tambah 9Z kuadrat sama dengan 24. Lah, sehingga kalau kita substitusikan tadi A sama dengan X dan seterusnya, maka akan diperoleh A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat akan sama dengan 24 XYZ. Berarti kita punya nilainya adalah 4ABC. Oke, kita punya ini. Sedangkan untuk pertanyaannya kan kita rubah juga ya. Di sana berarti yang kita inginkan adalah 1/A ditambah 1/B tambah 1/C lebih dari sama dengan K. Ya. Nah, dari sana kita coba perhatikan ya. Jelas untuk bagian ini kan bilangan real ya, berarti kan nilainya dia lebih dari 0, sehingga apa? Berakibat apa? Berarti ABC akan lebih dari 0 juga ya. Oh, dan ini dia tidak ada sama dengannya. Karena apa? Karena di sini diketahui bahwa XYZ-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, perhatikan bentuk berikut. Kita tahu bahwa kalau ada A ditambah B ditambah C, kalau kita kuadratkan ini kan sama saja A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat ditambah 2 dalam kurung AB tambah AC tambah BC. Ingat, bentuk kuadrat ini kan dia bentuk kuadrat, maka nilainya kan pasti lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita punya apa? Berarti A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat itu akan lebih dari sama dengan, berarti min 2 dalam kurung AB tambah AC ditambah BC. Seperti ini. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat berarti kan kita punya apa? Berarti kita punya 4ABC lebih dari min 2 AB tambah AC tambah BC ya. Sehingga kalau kita perhatikan, jika kita bagi dengan ABC, karena ABC lebih dari 0, maka kalau kita bagi dengan ABC berarti kan tidak merubah tanda ya. Berarti di sini malah justru dibagi dengan negatif. Bukan hanya ABC, tapi saya langsung membaginya dengan negatif 2ABC ya. Karena nilainya kan negatif, berarti akan berubah menjadi berarti negatif 2
kurang dari sama dengan, berarti diperoleh apa? 1/A ditambah dengan 1/B ditambah dengan 1/C. Lah, jadi kita dapat ini. Sehingga kita dapat nilainya ini. Ini adalah nilainya. Cuman kita coba, kita tunjukkan apakah ini memenuhi atau kita cek dia memenuhi atau tidak ya untuk nilai tersebut. Lah, kita perhatikan karena ini tadi tandanya kan lebih dari. Lah, kesamaan di sini catatan ya. Karena di sana kan ketaksamaan ya, berarti lebih dari sama dengan kesamaan terjadi saat apa? Saat A sama dengan saat A ditambah B ditambah C akan sama dengan 0. Karena di sini apa? Karena di sini kan tandanya berupa lebih dari atau sama dengan. Berarti dia akan sama kalau nilainya itu 0 ya. Berarti saat A tambah B tambah C-nya 0. Lah, misal di sini misal T-nya itu adalah A, B, C. A, B, C itu nilainya adalah T. Kita perhatikan bahwa kalau penjabaran itu tadi berarti kan tadi ya, berarti A ditambah B tambah C kalau kita kuadratin berarti kan dia itu apa ya, nilainya adalah apa tadi? A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah 2 kali AB tambah AC tambah BC. Karena ABC ini 0 berarti kan 0 kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tadi 4ABC 4ABC tambah 2 AB AC tambah BC. Dari sini karena ABC-nya adalah T, berarti kita peroleh apa? Berarti AB tambah AC tambah BC sama dengan negatif 2T. Oke. Jadi dia negatif 2T. Lah, berdasarkan teorema Vieta, diperoleh apa? Berarti akan diperoleh nilainya berarti ABC itu adalah akar-akar, berarti ABC berarti dengan ABC akar-akar dari polinomial. Oke, berarti PE karena A tambah B tambah C nya 0 berarti X pangkat 3. AB BC itu negatif 2T. AB AC tambah BC nya berarti min 2TX, sementara ABC nya adalah T. Berarti kita punya min T. Seperti ini. Nah, ABC nya adalah akar-akar polinomial tersebut. Oke. Kita pilih misalkan T di sana. Pilih T2 ya. Pilih T sama dengan 2. Berarti kan kita punya apa? Berarti kita punya PX berarti X pangkat 3 min 4X min 2. Lah, gini. Kita harus menunjukkan bahwa ABC itu adalah akar-akar bilangan real. Nah, ini harus memiliki 3 akar real ya. 3 akar real yang tak 0, jelas itu dia tak 0. Nah, kita cek berarti kita pakai beberapa angka. Misalkan ya, di sana pilih ya. Untuk P min 2 berarti kan diperoleh berapa ini? Berarti nilainya adalah min 2 pangkat 3 min 4 kali min 2 berarti dapat min 2 kurang dari 0. Berarti habis itu P
min 1. Pemilihan ini sebenarnya kita bebas ya. Kita bebas karena apa? Kita ini ingin menunjukkan bahwa dia itu memiliki 3 akar real. Nah, berarti min 1 min 1 ditambah dengan 4 dikurangi 2. Berarti dapat 1, ini lebih dari 0. Kemudian ada P0, jelas dia nilainya min 2 kurang dari 0. Sementara P3 kita dapat nilainya adalah berapa itu? 13 yang lebih dari 0. Sebenarnya nggak harus angka-angka ini, cuman di sini kita ingin menunjukkan, kalau kita perhatikan, berarti kan dari sini, dari P2 ke sini, berarti kan grafiknya dia ini kan berarti naik dan memotong sumbu X. Memotong sumbu X. Dari sini ke sini turun ya. Berarti turun juga memotong sumbu X. Dari sini ke sini naik lagi. Ini tadi turun, ini naik dan memotong sumbu X. Lah, berarti kan dia memotong 3 buah sumbu X. Berarti berarti kan memotong 3 sumbu X. Berarti kan dia sebagai akar-akarnya berarti memiliki 3 akar real. Sebenarnya pemilihannya kayak tadi pun kita nggak harus ngambil T-nya sama dengan 2 ini, bisa menggunakan yang lain. Lah, karena dia memiliki 3 akar real, berarti ABC itu real sehingga terpenuhi apa? Oh, berarti jadi kesimpulannya adalah jadi 1/A ditambah 1/B tambah 1/C. Lah, karena tadi 1/A itu nilainya berarti kan ini lebih dari sama dengan negatif 2. Lah, karena 1/A tadi adalah 1/X ditambah 1/2Y ditambah 1/3Z ya, berarti lebih dari min 2. Jadi kesimpulannya apa? Jadi nilai minimalnya adalah negatif 2. Minimalnya negatif 2. Jadi ini salah satu penjelasan soal tryout mandiri kedua sebagai persiapan menghadapi OSN Kabupaten tahun 2025. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.